Polisi tangkap 3 tersangka korupsi pembangunan rumah sakit umum daerah di Kabupaten Pesawaran. Polisi tangkap begal bersenjata api. Jelang Imlek 2571, lampion dan lilin hiasi Wihara Taihin Bio Lampung. Tabik pun. Selamat pagi saudara, Kompas Lampung hari ini hadir dengan beragam sorotan penting dan menarik dari Lampung. Selain informasi pilihan tadi, Kompas Lampung juga menghadirkan sorotan lain, di antaranya sebuah mobil pick-up bermuatan durian terjun ke jurang sedalam 200 meter setelah gagal melintas di Jalan Tanjakan Karau, Pekondoh, Tagamus, Rabu petang. Atas insiden ini, 1 orang korban meninggal dunia. Informasi ini akan kami rangkai bersama dengan sejumlah berita pilihan lainnya dalam Kompas Lampung. Bersama saya Siti Tania, kita jelang Kompas Lampung selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sorotan pertama di Kompas Lampung hari ini, saudara. Memiliki lahan yang subur dan kawasan hutan yang sangat luas, Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang memungkinkan terjadinya praktek kejahatan lingkungan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut yang diangkat dalam diskusi awal tahun oleh Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Lampung yang bertajuk Lampung Masih Darurat Ekologis. Ada sejumlah permasalahan yang dirangkum WALHI masih kerap terjadi di Lampung sepanjang tahun 2019. Mulai dari reklamasi pantai dan pemanfaatan ruang laut secara ilegal, pembalakan liar di sejumlah lahan konservasi, pertambangan pasir laut ilegal, hingga konflik sumber daya alam. Selain itu yang juga disoroti adalah terkait dampak lingkungan, seperti yang terjadi baru-baru ini di Kota Bandar Lampung. Bagaimana otoritas terkait memiliki penanggulangan banjir yang maksimal untuk mengurangi dampak banjir di titik tertentu. Selain itu, sistem pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, serta pengelolaan bukit restorasi wilayah pesisir. Perlu ditangani semua apa yang disampaikan tadi. Masalah kehutanan, masalah perkotaan, masalah pertambangan, yang di laut maupun yang di darat, semuanya harus menjadi perhatian, nggak ada yang upaya dari Pemprov dalam waktu dekat ini apa sih Pak untuk program-program tadi kan disampaikan, program-program yang menjadi kewenangan provinsi. Apa saja salah satunya Pak? Tadi pemantauan di lingkungan tadi. WALHI juga memiliki data di mana laju deforestasi atau upaya penghilangan hutan di Indonesia masih tinggi. Bahkan di tahun 2015 hingga 2016, Kementerian KLHK mencatat angka deforestasi lahan di Indonesia mencapai 500.000 hektar, yang sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan Provinsi Lampung. Ya, kalau menurut versi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, kerusakan kawasan hutan atau deforestasi menurun menjadi 37% dari total kawasan hutan. Itu ya sebuah apresiasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung ataupun pemerintah Provinsi Lampung, gitu kan. Dan itu harus kita sesuaikan juga dengan fakta dan realita di lapangan. Dan kalau itu memang kejadian seperti itu, ya alhamdulillah gitu. Kita berharap pemerintah Provinsi Lampung terus mengupayakan perbaikan fungsi kawasan hutan. Karena kalau secara nasional juga upaya reforestasi atau penghutanan kembali itu tidak seimbang dengan laju deforestasi secara nasional. Dalam diskusi ini turut hadir berbagai otoritas terkait, perwakilan pemerintah, legislatif, akademisi, NGO, mahasiswa, dan media, yang diharapkan semua kembali berperan aktif mendorong sang pembuat kebijakan agar Lampung tak kembali menjadi daerah darurat ekologis. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sorotan lainnya, saudara, Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung menangkap 3 tersangka korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2018. Akibat korupsi ini, kerugian negara mencapai 4 miliar rupiah.
Tiga tersangka yang ditangkap adalah Raden Intan yang merupakan pejabat pembuat komitmen yang juga aparatur sipil negara Dinas Kesehatan, Taufikur Rahman selaku kontraktor, dan Julain selaku konsultan proyek. Hal ini diungkap dalam rilis yang digelar di Mapolda Lampung pada Rabu siang. Melalui Kabid Humas Polda Lampung, Zahwani Pandra Arsyad mengatakan kepada media, selain tiga tersangka yang ditangkap, polisi juga menyita barang bukti uang senilai Rp590 juta, 4 unit ponsel, serta sejumlah berkas yang berkaitan dengan pembangunan kamar inap 2 lantai di Rumah Sakit Daerah Pesawaran. Terkait perkembangan perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan gedung rawat inap yaitu lantai 2 dan lantai 3 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran dalam tahun anggaran 2018 yang diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung. Kontrak ya, nilai kontrak daripada pengadaan lantai 2 dan lantai 3 tersebut adalah nilai kontrak sesuai DIPA itu adalah 33 miliar 812.145.000. Kasus ini kini akan dilimpahkan Polda Lampung kepada Kejaksaan Tinggi Lampung. Nantinya para tersangka dijerat pasal berlapis tentang tindak pidana korupsi dengan hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sorotan lainnya, Saudara, sebuah mobil pick-up bermuatan durian terjun ke jurang sedalam 200 meter setelah gagal melintas di Jalan Tanjakan Karau, Pekondoh, Tanggamus, Rabu petang. Atas insiden ini, 1 orang korban meninggal dunia. Video rekaman dari warga ini memperlihatkan saat mobil pick-up bermuatan durian terjun ke jurang sedalam 200 meter pada Rabu petang. Menurut pihak kepolisian, pick-up berpenumpang 2 orang tersebut tak kuat melintas saat tengah melewati Tanjakan Karau, Pekondoh, Cukubalak, Tanggamus, Lampung, yang dikenal sebagai salah satu tanjakan dengan medan curam dan sisi kanan terdapat jurang yang dalam. Atas kecelakaan ini mengakibatkan sang sopir bernama Ion yang merupakan warga Wonosobo meninggal dunia. Sementara 2 penumpang lainnya selamat dan tengah dibawa ke Puskesmas Cukubalak untuk mendapatkan perawatan intensif akibat sejumlah luka yang dialami. Mobil ini bawa muatan buah duren. Buah duren ada tanjakan-tanjakan Karau di Cukubalak itu memang agak tinggi. Diduga mobil ini nggak kuat saat naik tanjakan tinggi, nggak kuat. Itu pas sebelah kanan tebing, sebelah kiri memang laut. Mobil mati, setelah mobil mati dia mundur, 1 orang di mobil itu lompat, yang 2 sama mobilnya terjun ke jurang di laut. Pasca kejadian, kini polisi tengah mengevakuasi mobil dan berencana akan mengangkat badan mobil keluar dari jurang. Tim Liputan Kompas TV, Lampung. Memasuki musim penghujan, ada baiknya Anda membekali diri dengan informasi terkait perkembangan terkini bagaimana kondisi cuaca beberapa hari ke depan, Saudara. Berikut kami sajikan perakiraan cuaca menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung. Jelang tahun baru Imlek yang jatuh pada 25 Januari mendatang, sejumlah persiapan telah dilakukan. Seperti di salah satu wihara di kawasan Kampung Pacinan, Teluk Betung Selatan ini contohnya. Pernak-pernik seperti lilin dan lampion berwarna khas merah keemasan masih mendominasi terpasang di setiap sudut wihara. Informasinya usai jeda, Saudara, tetaplah bersama kami.